تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجمين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي rahimahullah. Ikhwan dan akhwat sekalian, kesyahidan sosok mulia manusia agung Al-Imam Sayyid Ali Al-Khamenei di tangan para Al-Guju dan para musuh kemanusiaan adalah sebuah kehilangan yang sangat berat dan besar bagi segenap kaum mukminin, bagi rakyat dan bangsa Republik Islam Iran pada khususnya, dan bagi segenap umat Islam, bahkan segenap bangsa pencari kemerdekaan di seantero dunia. Kita selaku pecinta, pengikut, bahkan muqallid dari sang syahid tentu menghaturkan bela sungkawa dan duka yang dalam kepada baginda sahibul asri wal zaman, ajalallah ta'ala farajahu syarif, kepada segenap ulama, kepada para pejuang dan mujahidin, kepada poros perlawanan, kepada segenap umat Islam, khususnya kaum mukminin, atas kehilangan yang amat sangat besar ini. Meski di hari-hari ini dada-dada kita terasa sesak dan air mata kesedihan tidak henti-hentinya mengalir, namun sebagai umat yang beriman kepada Allah, kita semua tetap menyatakan bahwa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima seluruh kehendak dan keputusannya, menerima dan bahkan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kehendak dan pilihan terbaiknya bagi umat Islam dan bagi bangsa di Republik Islam Iran pada khususnya. Kita adalah umat yang diajari untuk memuji Tuhan atas besarnya musibah yang menimpa kita, dan kita mengatakan Allahumma lakal hamd hamda syakirina ala musabihim. Segala puji bagi Engkau ya Allah, pujian orang yang bersyukur atas musibah yang menimpa mereka.
Ikhwan dan akhwat sekalian, dari sisi lain kita juga meyakini bahwa kesyahidan Ayatullah Al-Imam Ali Al-Khamenei bukanlah akhir dari perjalanan yang ditempuh. Kesyahidan beliau adalah babak baru dari sebuah perjuangan, dari sebuah perlawanan, babak baru dari kekompakan dan persatuan yang seharusnya terbangun di antara umat Islam. Dan tentu kita meyakini bahwa para pengikut beliau, baik bangsa dan rakyat di Republik Islam Iran maupun para pengikut beliau di seantero dunia, akan terus melanjutkan perjalanan yang sudah beliau tempuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, Syahid Imam Ali Sayyid Ali Khamenei menghabiskan lebih dari 8 dasawarsa dari umurnya yang penuh berkah untuk memperjuangkan, memelihara, dan memimpin jalannya revolusi Islam Iran. Beliaulah yang baik sebelum kemenangan revolusi Islam Iran pada tahun 1979 dan sesudahnya hingga akhir hayat beliau, seluruhnya beliau persembahkan untuk menegakkan nilai-nilai agung agama di tengah umat manusia. Dan pada saat yang sama beliau juga merupakan garda terdepan di dalam membela kaum muslimin, garda terdepan bagi semua gerakan perlawanan, dan juga merupakan pendukung terbesar bagi kaum tertindas di seluruh dunia. Sungguh sekian banyak pelajaran yang telah beliau wariskan kepada kita semua, khususnya para pengikut, para pecinta, para mukallid. Di antara pelajaran terbesar yang beliau wariskan kepada kita semua adalah pelajaran tentang pentingnya perlawanan. Perlawanan terhadap setiap entitas korup. Perlawanan dan perjuangan menentang semua bentuk kerusakan, semua bentuk penyimpangan, kepalsuan, dan tirani. Perlawanan terhadap arogansi, terhadap semua bentuk hegemoni dan dominasi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui kepemimpinan beliau, setidaknya 8 tahun setelah revolusi Islam Iran sebagai Presiden Republik Islam Iran, dan kemudian disusul dengan masa panjang 36 hingga 37 tahun sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran dan sebagai waliyu amril muslimin. Beliau telah berhasil menghadirkan cakrawala dan budaya perlawanan terhadap setiap bentuk hegemoni kekuatan imperialis dunia. Dan itulah yang kita saksikan beberapa dekade terakhir di berbagai bagian dunia. Gerakan perlawanan yang kita saksikan di mana-mana
khususnya setelah peristiwa Badai Al-Aqsa beberapa tahun lalu dan hingga apa yang terjadi akhir-akhir ini berupa agresi gabungan antara Amerika Serikat dan Israel dan agresi mereka terhadap Republik Islam Iran, semua sikap tangguh perlawanan yang ditunjukkan oleh berbagai kelompok umat Islam di berbagai negara, khususnya di Republik Islam Iran, adalah buah hasil nyata dari apa yang diajarkan oleh revolusi Islam Iran di bawah kepemimpinan Al-Imam Khomeini dan Al-Imam Ali Khamenei ridwanullah ta'ala alaihima. Ikhwan dan akhwat sekalian, sudah sering saya katakan bahwa perlawanan dan muqawamah adalah pilar kunci bagi setiap masyarakat, bagi setiap bangsa, bagi setiap umat yang ingin hidup dan tetap hidup merdeka dan bermartabat. Muqawamah dan perlawanan adalah juga syarat bagi keberhasilan dan kesuksesan bangsa dimanapun mereka berada. Kita tahu bahwa melawan setiap bentuk agresi, melawan setiap bentuk bahaya dan ancaman adalah sesuatu yang secara fitri telah Allah tanamkan pada diri setiap insan. Setiap manusia dengan fitrah sucinya memiliki dorongan untuk membela dirinya terhadap setiap agresi dari pihak manapun dan terhadap setiap bahaya yang mengancam eksistensinya atau mengancam keyakinan dan agamanya. Selain sebagai dorongan yang bersifat sangat fitri dan inheren dengan diri setiap insan, perlawanan juga merupakan dorongan yang bahkan ada di setiap makhluk Tuhan, bahkan ada pada wujud hewan dan binatang. Itulah kenapa kita menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sarana perlawanan dan perlindungan pada setiap makhluknya, pada setiap hewan. Ada binatang yang membela dirinya dengan tanduknya, ada yang mempertahankan dirinya di hadapan bahaya dengan kuku dan cakarnya, ada yang melindungi dirinya dengan duri tajam yang menutupi sekujur tubuhnya, dan demikian seterusnya. Semua dibekali plus diberi kecenderungan oleh Tuhan Pencipta untuk bisa bertahan dan melawan di hadapan semua ancaman dan bahaya. Tentu selain merupakan sesuatu yang bersifat fitri, melawan, menentang setiap bentuk agresi, melawan setiap bentuk bahaya yang mengancam, juga merupakan bagian yang sangat mendasar dari ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membiarkan hambanya berdiam diri di hadapan semua bahaya yang mengancam dirinya. Allah tidak rela seorang mukmin membiarkan dirinya menjadi sasaran agresi tanpa upaya untuk melawan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam banyak ayat Al-Quran menyebut masalah perlawanan ini dalam beragam kata, namun memiliki maksud dan tujuan yang sama. Allah terkadang menyebut perlawanan dengan sebutan ats-tsabat, ketangguhan. Terkadang menyebutnya dengan sebutan sabar, bersabar diri di hadapan berbagai bahaya yang sayangnya sering disalah maknai oleh sebagian kaum muslimin. Sabar adalah upaya aktif seseorang dengan penuh kegigihan, dengan penuh keteguhan untuk menghadapi berbagai masalah dan bahaya yang mengancam. Al-Quran terkadang juga menyebut masalah perlawanan dengan sebutan seperti jihad, seperti difa, membela diri, dan itu semua terdapat dalam puluhan ayat dalam Al-Quran. Artinya Allah sedemikian menekankan arti penting setiap insan untuk memiliki sikap keteguhan di dalam menghadapi semua bentuk ancaman yang siap untuk menghancurkan kehormatannya, siap untuk mencerabut martabatnya, siap untuk menghabisi kemerdekaannya, siap untuk menyita kebebasannya dalam memilih keyakinan-keyakinannya, dan siap untuk memerangi segala sesuatu yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan. Coba perhatikan, bagi umat, bagi bangsa, bagi masyarakat, bahkan bagi komunitas kecil yang mungkin masih merasa kecil dengan jumlahnya, Allah juga tidak membiarkan mereka untuk tidak mempersiapkan diri setidaknya dalam rangka melakukan perlawanan pada saat diperlukan. Dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah bagi mereka, bagi musuh-musuh Allah, semua yang kalian mampu dari kekuatan. Artinya setiap umat, setiap bangsa, setiap masyarakat, bahkan setiap komunitas terpanggil untuk mempersiapkan semua bentuk kekuatan pada dirinya. Ayat ini tentu mencakup kekuatan yang bersifat material, kekuatan yang bersifat spiritual, kekuatan dalam hal ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, untuk kita bekalkan kepada diri kita. Meski semuanya dilakukan bukan dalam rangka melakukan agresi, bukan dalam rangka menyerang pihak manapun, tetapi semata-mata untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri kita di hadapan situasi sulit yang harus kita hadapi. Pertanyaan yang mungkin timbul dari sebagian orang adalah, kenapa setiap orang harus bisa melawan? Kenapa setiap komunitas harus memiliki kapasitas dan kekuatan untuk mempertahankan dirinya di hadapan semua ancaman? Apa tujuan dari sikap melawan? Kenapa kita tidak berkompromi saja? Kenapa kita tidak bermain aman saja di hadapan berbagai tantangan dan tekanan yang kita hadapi? Ikhwan dan akhwat sekalian, salah satu dari tujuan penting dan terpenting perlawanan dan mukawamah adalah dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat. Mereka yang memilih jalan aman, mereka yang bahkan tunduk kepada keinginan-keinginan musuh karena ketidaksiapan untuk melawan, ia akan dihinakan, ia akan hidup terhina. Bangsa yang bahkan takut hanya dengan sekadar ancaman dan tekanan berupa
tarif impor, maka ia akan tunduk, maka ia akan dihinakan, ia akan diinjak-injak kehormatannya oleh bangsa lain, oleh musuh-musuh kemanusiaan. Ia tidak akan pernah mulia, tidak mulia di hadapan musuhnya, dan juga tidak mulia di hadapan bangsanya sendiri. Dan itu yang terjadi di hari-hari seperti ini. Seseorang yang mengambil jalan kompromi dan tidak siap melawan tekanan yang dilakukan oleh musuh, maka ia harus bersiap-siap untuk hidup hina dina. Itulah yang Allah tekankan dalam salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzah falillahil izzatu jami'a. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali mereka, sebagai rujukan mereka, sebagai pihak yang bisa menentukan, yang bisa memerintah dan melarang, sebagai pihak yang bisa mendiktekan apa saja, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai ganti dari kaum mukminin. Maka pertanyaan Allah dan penegasan Allah adalah bahwa dengan begitu apakah mereka hendak mencari kemuliaan? Allah mengatakan itu imajinasi yang kosong, yang sia-sia. Kenapa? Walillahil izzatu jami'a. Karena kemuliaan, martabat hanya bermuara dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dan martabat hanya akan didapat oleh seseorang yang siap untuk mempertahankan keyakinannya, kemuliaannya, kedaulatan dirinya, kedaulatan negaranya dan bangsanya di hadapan keinginan para musuh. Dan tidak ada jalan lain untuk hidup bermartabat, untuk hidup mulia, kecuali disertai dengan kesiapan untuk melawan di hadapan setiap bentuk tekanan apapun. Ikhwan dan akhwat sekalian, para pelayat yang bersedih dan berkabung karena kesyahidan Al-Imam Ali Al-Khamenei rahimakumullah, ketahuilah bahwa sosok Imam Ali Al-Khamenei, sang syahid yang kita kenang pada malam hari ini, adalah pribadi yang menyandang sedemikian banyak keutamaan, menyandang sedemikian banyak kebaikan dan kebajikan. Salah seorang ulama kita menyebut bahwa beliau adalah tatanan kebajikan. Pada dirinya adalah sebuah tatanan kebajikan. Menyandang semua kebaikan baik yang bersifat personal, sosial, dan lainnya. Menampilkan paket utuh dari keutamaan-keutamaan yang bisa disandang oleh seorang hamba. Sedemikian rupa beliau memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga menjadikan beliau sebagai pribadi yang sangat istimewa di antara sekian banyak ulama yang bersama-sama Al-Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih berjuang untuk menegakkan revolusi Islam Iran. Satu hal yang juga bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah bahwa beliau, Imam Sayyid Ali Khamenei ridwanullah ta'ala alaih, adalah di antara segelintir ulama yang sangat menekankan arti penting kerja-kerja kelembagaan. Beliau yang dari sebelum revolusi Islam Iran berjuang bersama Imam Khomeini, sesudah kemenangan revolusi, apakah sebagai presiden ataukah sebelumnya sebagai anggota Dewan Revolusi, beliau bersama Imam Khomeini terus memperjuangkan untuk membangun kehidupan masyarakat
yang bersifat sistemik. Itu yang diperjuangkan oleh Imam Said Ali Khamenei. Beliau menghendaki kehadiran masyarakat, kehadiran umat Iran yang hidup tidak hanya mengandalkan besarnya pengaruh sosok pemimpin. Dalam hal ini Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih, melainkan juga mengandalkan kekuatan sistem, kekuatan struktur, kekuatan aturan-aturan yang menjelaskan posisi setiap bagian dari masyarakat, menjelaskan tanggung jawab dan kewenangan mereka. Itulah yang menjadi perhatian dan fokus dari perjuangan Imam Said Ali Khamenei bersama beberapa ulama, dan tentu dalam rangka mendampingi Al-Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Sejarah revolusi Islam menunjukkan kepada kita bahwasanya pengaruh sosok pemimpin, yaitu Al-Imam Khomeini, sedemikian dominan, sedemikian besar pada saatnya di mana seluruh umat mendengar apapun yang beliau inginkan, menjalankan apapun yang beliau perintahkan. Itu apa artinya? Artinya jika mau Imam Khomeini bisa menentukan segala sesuatu terkait dengan bentuk pemerintahan, terkait dengan tata kelola kehidupan masyarakat seperti yang beliau mau, beliau bisa menentukannya dan semua akan menerimanya. Karena secara real beliaulah yang paling berpengaruh, beliaulah yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat pada saat itu, plus kewenangan keagamaan yang nyata-nyata beliau miliki sebagai seorang faqih yang diyakini sebagai pengganti dan wakil dari sahibul asri wal zaman, ajalallahu ta'ala farjahu syarif. Namun yang terjadi bukan itu, teman-teman sekalian. Kita tidak menyaksikan bahwa Imam Khomeini yang nyata-nyata memiliki pengaruh, yang nyata-nyata secara keagamaan adalah satu-satunya sosok yang memiliki semua kewenangan untuk memimpin masyarakat. Beliau tidak mengambil semua pengaruh itu untuk dirinya sendiri, melainkan yang beliau tunjukkan adalah kesiapan untuk berbagi kewenangan dengan banyak pihak di Iran. Yang terjadi adalah beliau menegakkan sebuah organisasi besar bernama Republik Islam Iran, di mana beliau berbagi semua kewenangan beliau. Ada yang diberikan kepada badan legislatif, ada yang diberikan kepada badan yudikatif, ada yang diberikan kepada badan eksekutif, yang semuanya pada dasarnya itu adalah kewenangan mutlak beliau sebagai pengganti imam. Ditegakkanlah semua badan-badan yang layak ada dalam sebuah negara. Ditegakkanlah juga lembaga militer dengan semua kewenangannya. Didirikan juga berbagai badan yang merupakan kekhasan bagi Republik Islam Iran, seperti lembaga Garda Konstitusi, lembaga para ahli, lembaga penentu maslahat, dan lain sebagainya, di mana melalui lembaga-lembaga tersebut, melalui kerangka sistem tersebut, Imam Khomeini berbagi kewenangannya dan membagi tanggung jawab dan kewenangan kepada pihak-pihak yang beliau adakan. Beliau tidak mengambil semua pengaruh itu untuk diri sendiri. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita semua perlu tahu bahwasanya tatanan kepemimpinan dalam Islam pada hakikatnya adalah kombinasi dari dua kekuatan. Kombinasi dari dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan individu yang memiliki kualifikasi tertinggi secara pengetahuan, secara moralitas, secara keberanian, kemampuan manajerial, wawasan politik, dan lain sebagainya. Pemimpin harus memiliki kualifikasi individu sedemikian rupa untuk bisa memimpin masyarakatnya. Namun bukan hanya kekuatan individu yang menjadi andalan. Pada saat yang sama dalam tatanan kepemimpinan Islam, kekuatan sistem juga sangat ditekankan.
di mana pemimpin dengan semua kelebihan, dengan semua kualifikasi yang dimilikinya, bergerak dalam kerangka sistem yang disepakati. Ada aturan yang mengatur posisi struktural masing-masing, ada aturan yang menentukan proses, prosedur, yang menentukan kewenangan institusi dan pihak-pihak lain. Itu yang dijalani oleh Revolusi Islam Iran ketika berada di puncak, ketika telah memenangkan gerakan ini. Yang dilakukan oleh Imam Khomeini adalah membangun masyarakat yang sistemik dan tidak semata-mata mengandalkan kekuatan dan besarnya pengaruh serta kualifikasi individu pemimpin. Kenapa saya sebutkan ini semua, ikhwan sekalian? Dalam rangka kita bersyukur di hari-hari ini, di saat kita semua masih bersedih karena kepergian sosok agung Al-Imam Ali Khamenei, namun hati kaum mukminin kurang dari 24 jam sejak peristiwa kesyahidan beliau, hati kaum mukminin menjadi sedikit lega. Kenapa? Karena berkat sistem yang dibangun oleh Imam Khomeini dan diperjuangkan oleh Imam Sayyid Ali Khamenei, estafet kepemimpinan kurang dari 24 jam sudah berpindah dan sudah dilanjutkan oleh sebuah dewan kepemimpinan, apa yang disebut dengan dewan kepemimpinan yang akan menjalankan fungsi pemimpin sementara sebelum terpilihnya pemimpin yang secara definitif akan menjadi pengganti dan akan menjadi waliyu amril muslimin bagi umat Islam dan bagi bangsa Iran pada khususnya. Sistem ini berjalan sehingga tidak terjadi kevakuman kekuasaan di saat negara harus berhadapan dengan agresi besar yang dilakukan oleh seluruh dunia, diwakili oleh Amerika Serikat dan Israel. Apabila sistem itu tidak ada, teman-teman sekalian, maka negeri ini akan hancur, akan habis. Kita semua menjadi lega hati ketika ternyata estafet kepemimpinan, meski dalam bentuknya yang sementara, sudah diadakan. Sebuah dewan terdiri dari posisi presiden, posisi ketua yudikatif, dan juga seorang faqih dari lembaga garda konstitusi telah dibentuk untuk menjalankan fungsi pemimpin, sambil para anggota lembaga, para ahli akan menentukan waktu yang tepat dan saat dan tempat yang tepat dalam rangka memilih ketua definitif atau pemimpin definitif yang akan melanjutkan Al-Imam Sayyid Ali Khamenei. Ini sesuatu yang patut kita syukuri bersama, ikhwan sekalian. Imam Sayyid Ali Khamenei dengan semua keagungan pribadinya, dengan semua kebesaran, dengan semua rasa cinta, kasih, dan ketertautan hati para pengikut dan pencintanya. Namun kebesaran beliau bukan semata-mata merupakan kualifikasi person beliau. Memang person beliau sangat agung, sangat besar. Namun di balik person yang sangat besar juga ada sistem yang solid dan kuat yang menjamin keberlangsungan gerakan ini sampai kapanpun, yang menjamin bahwa bangsa ini bisa tetap menghadapi para musuhnya tanpa diganggu oleh kevakuman kekuasaan di negerinya. Itulah sesuatu yang pada hakikatnya juga merupakan pelajaran penting bagi kita semua, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa kita pun sebagai komunitas kecil harus sudah mulai membangun sistem yang kuat di tengah komunitas ini. Kita butuh pribadi-pribadi yang besar, pribadi-pribadi yang memiliki kualifikasi yang luar biasa. Kita butuhkan itu. Namun pada saat yang sama kita lebih membutuhkan sistem yang bisa menjamin kelangsungan dan kelanggengan
dari komunitas ini. Maka mari bersama-sama kita mengambil pelajaran penting ini untuk bisa kita terapkan di tengah komunitas kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, ruh sang legenda perlawanan, jiwa dari bangsa Iran dan dari umat Islam seantero dunia kini tengah meninggalkan kita, kini telah terbang ke surga yang tertinggi dan membiarkan umat ini tenggelam dalam duka cita yang sangat dalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, beliau pergi ke sisi Tuhannya dan kini kita yang tertinggal. Kita yang tertinggal. Apa yang harus kita lakukan? Kita semua harus sadar bahwa kini adalah giliran kita untuk bisa melanjutkan perjalanan yang sudah diikhtiarkan oleh para pemimpin, oleh para syuhada mulia. Kita semua harus tunjukkan kepada dunia, kepada musuh-musuh, kepada mereka yang punya niat jahat terhadap Islam, terhadap bangsa ini. Kita perlu tunjukkan kepada semua bahwa kita bukan umat yang mati, bahwa kita bukan bangsa yang bergantung kepada pribadi-pribadi. Kita meyakini nilai-nilai, kita meyakini prinsip-prinsip kebenaran yang tetap akan kita perjuangkan. Kita akan sampaikan kepada semua bahwa jalan yang pernah ditempuh oleh Asy-Syahid Ali Khamenei tidak akan pernah berhenti, bahwa panji yang pernah beliau kibarkan tidak akan pernah jatuh ke bumi, karena kita semua para pengikut, para pecinta tidak akan pernah mengizinkan hal itu terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua, kepada umat Islam, untuk tetap menjaga kekompakan dan persatuan mereka, kepada kita semua untuk bisa melanjutkan jalan ini, dan semoga Allah memenangkan umat Islam di hadapan musuh-musuhnya, musuh-musuh kemanusiaan. Wa man nasru illa min 'indillah al-'azizil hakim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.